Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuhrik sudurahum. Inna masala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turaba thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadha lahu qasasul haqqu wa ma min ilahin min illallahu wa innallaha lahuwa azizul hakim. Tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Terjemahannya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dan tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat 60, apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sudah datang ilmu yang meyakinkanmu bahwa katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah pada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang dusta. Sesungguhnya, ayat yang 62, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah ialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 63, kemudian jika mereka berpaling dari menerima kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui akan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian tafsirnya adalah Allah berfirman bahwa kekuasaan Allah yang menciptakan Isa tanpa ayah sama seperti kekuasaannya menciptakan Adam tanpa ayah ibu. Bahkan diciptakannya dari tanah dengan hanya berfirman kun jadilah, maka fayakun jadilah ia manusia. Tuhan yang telah menciptakan Adam tanpa ayah dengan sendirinya berkuasa pula menciptakan Isa, maka jika karena Isa dilahirkan tanpa ayah, ia dapat dianggap putra Allah. Hal yang demikian itu akan lebih tepat dikenakan kepada Adam. Namun jelas bahwa anggapan demikian adalah anggapan yang batil. Tidak berdasar. Lebih-lebih kalau anggapan itu dikenakan terhadap Isa alaihissalam. Allah berkehendak menunjukkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya tatkala menciptakan Adam, bukan dari pasangan laki-laki perempuan, menciptakan Hawa dari seorang laki-laki tanpa perempuan, menciptakan Isa dari seorang perempuan tanpa laki-laki. Kemudian demikian pula dia menciptakan makhluk-makhluknya yang lain dari pasangan laki perempuan. Semuanya itu untuk menjadikan tanda kekuasaan dan keesaannya. Setelah Allah menyatakan dengan tegas bahwa apa yang dikisahkan tentang Isa itu adalah kata-kata dan kisah yang benar, tidak cerita lain tentang Isa yang lebih benar daripadanya. Berfirmanlah, Allah memerintahkan nabinya untuk mengajak bermubahalah orang-orang yang berkepala batu yang tidak mau menerima kebenaran cerita Isa ini.
Mubahalah adalah suatu cara mengakhiri perselisihan dan pertentangan dengan masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat pendapat berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknatnya kepada pihak-pihak yang berdusta. Adapun sebab turunnya ayat mubahalah ini, menurut ahli tafsir, ialah karena datangnya utusan orang-orang Nasrani Najran yang mengajak debat tentang Isa yang dianggap sebagai Tuhan atau putra Tuhan. Berkata Ibnu Ishaq dalam buku sejarahnya yang terkenal, telah datang menghadap Rasulullah SAW utusan orang-orang Nasrani Najran, terdiri atas 60 penunggang kuda. Di antaranya terdapat 14 orang termasuk bangsawan yang mempunyai kewibawaan terhadap mereka. Mereka itu adalah Abdul Masih Al-Aiham, Abu Harithah bin Al-Qamah, Uwais bin Al-Harith, Zaid Qais, Yazid Qais, dan kedua anaknya Khuwailid, Amr, Khalid, Abdullah bin Muhsin. Mereka dipimpin oleh 3 orang, yaitu Al-Aqib Abdul Masih sebagai kepala yang menentukan dan mempunyai kata terakhir, As-Sayyid Al-Aiham sebagai ulama dan pengurus bekal mereka, dan Abu Harithah bin Al-Qamah sebagai pendeta dan ahli perunding. Mereka, dia Abu Harithah ini adalah orang-orang Arab dari suku Bani Bakr bin Wa'il. Ia seorang Nasrani yang sangat dihormati oleh raja-raja Romawi. Dimuliakannya dan dibangunkan baginya beberapa gereja, serta selalu mendapat pelayanan khusus karena terkenal sangat teguh dan kuat di dalam urusan agamanya. Ia mengenal Rasulullah, sifat-sifatnya dan klausulannya dari kitab-kitab yang dibacanya. Namun, yang menjadikan dia tetap dalam kekristenannya ialah kedudukan dan penghormatan yang diperolehnya karena agamanya itu. Bercerita Muhammad bin Ja'far bin Zubair, telah datang mereka utusan Najran ke Madinah dan memasuki masjid Rasulullah. Dikala beliau bersembahyang asyar, mereka mengenakan kain pakaian mewah dan bagus, sehingga mereka berkata, orang-orang yang melihat kedatangan mereka, tidak pernah kami melihat utusan sehebat mereka. Mereka dibiarkan melakukan sembahyang menurut agama mereka dan menghadap ke arah timur, kemudian bercakap-cakap dan bertanya jawab. Ketiga pemimpin mereka, Abu Harithah bin Al-Qamah, Abdul Masih dan Al-Aiham, dengan Rasulullah SAW. Pendirian mereka tentang agama sesuai dengan pendirian Raja Romawi, sekalipun di antara mereka sendiri masih terdapat perbedaan dan perselisihan. Mereka menegaskan kepercayaan mereka tentang Isa, bahwa ia adalah Allah, bahwa dia adalah Allah, putra Allah, pada suatu dari 3 senyawa. Sebagai dalil dan alasan akan kebenaran kepercayaan itu, mereka kemukakan bahwa Isa dapat menghidupkan orang mati, dapat menyembuhkan orang sakit, buta, dan sopak, memberitahu bahwa hal-hal yang gaib, dan membentuk dari tanah liat bentuk seekor